Saat ini kita masuk dalam berita anugerah yang diambil dari Heidelberg Catechism Pertanyaan Minggu ke-11. Pertanyaannya, apakah orang-orang yang mencari keselamatan dan kebahagiaan pada orang-orang kudus atau pada dirinya sendiri atau pada apapun yang lain percaya bahwa Yesus juru selamat satu-satunya? Jawabannya kita baca bersama. 1, 2, 3. Tidak, sebaliknya mereka nyata-nyata menyangkal Yesus juru selamat satu-satunya, meskipun dengan mulut mereka bermegah di dalam Dia. Karena di antara dua ini hanya satu yang benar. Yesus itu bukan juru selamat yang sempurna, atau mereka yang menerima juru selamat ini dengan iman yang benar tidak akan memperoleh dalam Dia segala sesuatu yang diperlukan untuk keselamatannya. Ayatnya diambil dalam 1 Korintus 1 ayat 13. Kita baca bersama, 1, 2, 3. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Saudara, seberapa sering hati kita manusia mencari keselamatan dan kebahagiaan di tempat yang salah? Kita sering mencarinya pada manusia yang kita kagumi, pada pendeta, pada manusia yang kita sebut hamba Tuhan, atau kakak rohani, sahabat, atau pasangan yang kita anggap rohani, atau bahkan pada diri kita sendiri karena kita merasa sudah cukup rohani. Kita berkata kalau aku menjadi lebih baik, lebih rohani, lebih berhasil, atau lebih dekat dengan hamba-hamba Tuhan, mungkin aku akan merasa aman dan bahagia. Namun, Injil membawa kita pada kebenaran yang jauh lebih dalam. Tidak ada seorang pun dan tidak ada apapun yang dapat menjadi juru selamat kita selain Yesus Kristus. Manusia tidak dapat memberikan keselamatan kepada orang lain. Manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Bahkan kerohanian kita tidak dapat menjadi dasar keselamatan kita. Orang-orang yang kita sebut hamba Tuhan sekalipun bukanlah sumber keselamatan. Kita semua manusia adalah orang berdosa yang membutuhkan anugerah Allah. Saya mau berbagi sedikit tentang kehidupan saya, saudara. Saya lahir dan tumbuh dengan menaruh harapan kebahagiaan dan keselamatan kepada orang tua saya. Tanpa saya sadari, kehidupan membawa saya pada kekecewaan dan kepahitan kepada ayah saya. Dan tanpa saya sadari mengakibatkan saya mempunyai krisis kepercayaan kepada lawan jenis. Hingga saya bertemu suami saya, setelah proses pengenalan yang panjang, saya kembali menaruh harapan kebahagiaan dan keselamatan hidup saya kepada pasangan saya. Apa yang terjadi pada tahun 2024, saya kembali ditabrak dengan kekecewaan mendalam terhadap manusia yang saya anggap bisa memberi kebahagiaan dan keselamatan bagi saya sampai seumur hidup saya, seperti yang saya impikan, happily ever after. Tidak selesai sampai di sana, saudara. Akibat kekecewaan itu, saya akhirnya menaruh harapan kebahagiaan dan keselamatan pada diri saya sendiri. Saya punya pendirian yang teguh bahwa saya bisa bahagia. Dan apa yang terjadi? Saya semakin kecewa, saya semakin terhilang, saya tidak bisa menyelamatkan diri saya. Sampai akhirnya, saya tidak memilih mencari Tuhan. Tapi Tuhan datang kepada saya, Dia datang menyelamatkan saya. Saudara, ketika kita tidak mampu mencapai Allah, Allah datang kepada kita dalam Kristus. Karena itu, keselamatan bukan hasil dari seberapa baik aku mencari Allah, melainkan karena Allah terlebih dahulu mencari dan menyelamatkan saya orang berdosa melalui Kristus. Firman Tuhan berkata dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun pun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Inilah kabar baik Injil. Yesus tidak datang untuk membantu kita menyelamatkan diri. Yesus datang untuk menyelamatkan kita. Maka pertanyaannya bukan hanya apakah saya percaya pada Yesus,
Tetapi apakah saya sungguh-sungguh menjadikan Yesus sebagai satu-satunya pengharapan keselamatan saya? Saudara, apakah kita masih berharap pada diri sendiri? Pada manusia? Pada kerohanian kita? Atau pada sesuatu yang kita pikir dapat memberikan kebahagiaan yang hanya Allah mampu berikan? Berita anugerah hari ini mengingatkan kita berhenti mencari keselamatan di dalam diri sendiri. Berhenti menggantungkan pengharapan kekal pada manusia dan ciptaan. Pandanglah kepada Kristus, sebab hanya Kristus yang sempurna. Hanya Kristus yang mati bagi dosa kita. Hanya Kristus yang bangkit untuk pembenaran kita. Hanya Kristus yang dapat mendamaikan kita dengan Allah. Karena semua sudah selesai di dalam Kristus. Solus Kristus, Kristus saja.